Cara cerdas Anda beli properti apartemen atau sedang menyewakan apartemen supaya cepat laku, cepat laris, dan menguntungkan bagi Anda. Lima poin penting ketika kita mau berbisnis apartemen atau juga menginvestasikan uang kita di apartemen. Yang pertama, teman-teman pastikan tentang lokasi. Karena kalau kita, apa sih pentingnya kita beli apartemen? Karena memang ya pengen tahu strategisnya yang di tempat kerja kita, usaha kita, atau mungkin buat anak kita supaya dia tidak jauh di sekolahnya, akses menuju ke apartemen itu juga harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus pastikan lagi ya lokasi untuk tingginya di mana. Kalau teman-teman suka ketinggian, itu biasanya dia menghadapnya ke timur. Kenapa? Karena pagi hari itu tidak terlalu panas. Dan kalau malam hari itu dingin, ya itu kita utamakan ke timur. Tapi tergantung lagi, ada orang yang feng shuan gitu ya, ada orang yang tidak pakai feng shui tapi menghadapnya. Ya lebih powerful lagi, teman-teman bisa ke utara atau ke selatan. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Untuk menghadap itu sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah untuk dalemannya atau interior desainnya. Nah, itu juga sangat penting karena ketika kita menggunakan interior yang abal-abalan, nah ini banyak orang jadi masalah. Ya, kenapa? Karena bahannya yang kurang tepat atau mungkin bahan yang murah sehingga itu cepat banget untuk jadi rusak. Bagaimana tipsnya supaya teman-teman bisa mendapatkan orang untuk desain interior yang baik? Teman-teman harus perhatikan portofolionya. Karena portofolio itu sangat-sangat banyak penting ya. Minimal 5 tahun orang tersebut sudah usaha di bidang interior design. Nah, kemudian minimal 10 kamar unit dia sudah laksanakan atau dia sudah selesaikan, sehingga kita bisa lihat portofolio, foto-fotonya, kemudian desainnya dan seterusnya kita bisa lihat, sehingga kita pun juga dapat percaya terhadap orang tersebut. Nah, yang paling penting adalah bayarnya pada waktu selesai atau bertahap juga nggak apa-apa. Jangan langsung semuanya. Nah, teman-teman juga bisa negosiasi juga terhadap harga dari jasa pembuatan yang namanya interior design. Di mana interior design ini juga teman-teman bisa mendapatkan referensi-referensi dari YouTube, kemudian dari Google, kemudian dari teman-teman terdekat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, fasilitas. Nah, ini sangat penting banget, fasilitas yang harus kita dapatkan ketika kita membeli suatu apartemen. Contohnya seperti apa? Biasa ada kolam renang. Terus yang paling sering banget jadi isu adalah parkir. Nah, parkir ini yang membuat orang ini lah penuh, Pak. Kemudian mau masuk aja susah dan pakai orang. Nah, itu sangat-sangat banyak penting. Ya, fasilitas apa lagi? Nge-gym ya, tempat gym, tentang clubhouse itu sangat penting juga supaya kita kalau capek-capek kemudian habis dari kerja kita bisa menggunakan fasilitas dari apartemen tersebut sehingga kita juga bisa lebih segar gitu ya, nggak perlu lagi kita harus ke tempat gym berbayar lagi. Nah, ini sangat-sangat mbahnya penting. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Apa tuh lingkungannya? Misalkan dekat nggak dengan kuburan atau dekat yang namanya banjir nggak, itu sangat penting karena hal-hal tersebut ketika kita membeli suatu aset properti tetapi lingkungannya banjir atau mungkin bau atau mungkin di situ dekat kuburan atau dekat dengan sutet atau mungkin dekat dengan yang tempat ibadah, itu juga orang juga ada yang nggak sesuai dengan kepinginannya gitu. Tapi ada juga yang seneng, Pak, dekat dengan tempat ibadah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada mau ibadah lebih cepat gitu ya untuk mendengarnya. Tapi kalau ada juga, Pak, saya mengganggu, Pak, karena terlalu berisik, Pak, kalau misalkan ada tempat ibadah. Jadi teman-teman, 5 tadi itu adalah hal yang penting sehingga teman-teman harus perhatikan baik-baik ketika sebelum membeli investasi properti, apalagi apartemen. Nah, apartemen indahnya apa? Teman-teman, ya keuntungannya satu, dia ada namanya capital gain. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun capital gain-nya tidak sekencang dari rumah gitu ya. Yang kedua adalah yang namanya sewa.
Sewa ini rata-rata 7 sampai 10 bahkan ada yang 12%. Tapi kembali lagi tergantung di lokasinya di mana. Karena kalau kita main asal beli saja apartemen, nah itu juga banyak yang zonk. Bahkan minus-minus juga ada. Contoh, misalkan ada di suatu apartemen, saya tidak sebutkan apartemen di mana. Dulu belinya 1,2 M. Terus kemudian sekarang dijual 900-800 juta aja, orang juga susah untuk belinya. Nah memang sekarang di apartemen ini tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan atau jual beli properti, tetapi mudah ketika kita sewa. Oke teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan tentang dunia apartemen. Mungkin teman-teman juga ada permasalahan bagaimana sih cara jualnya. Nah jual juga nggak semudah yang apa yang kita kira gitu, atau mungkin sewanya juga susah. Jadi teman-teman bisa pelajari atau mungkin tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya bahas atau akan saya jawab bagaimana sih tips dan strategi saya menjual properti itu dengan cepat dan untungnya lumayan menggiurkan. Untuk itu yuk jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan loncengnya gitu ya, dan bantu share ke teman-temannya. Saya Dimas Ananto dari Tanah Properti mengucapkan salam mantap.